dilengkapin lagi gitu buat yang air bersihnya. Ya mulai dari kayak bikin dimensi sama elbow-elbownya mungkin udah dilengkapin sama pembuatan wastafel, tempat buang air kecil, sama yang cuci kaki. Penjelasannya mulai dari lantai 1 dulu nggak ya? Sebelumnya, jadi kan ini kita lantai 1 dulu ya mulainya. Bingung saya mulainya dari mana. Dari KTI. Dari KTI, ini KTI. Nah, jadi kan ini gambar dari KTI ya. Jadi ini mah khusus gitu. Kemarin tuh pas saya diskusi bikin disuruh sama Pak Dwi. Nah, saya disuruh bikin dari ini dari torennya langsung itu buat dari jet pump buat nyalur ke toren gitu. Nah, kemarin waktu itu bikinnya modelnya seperti ini gitu. Terus dari lantai dasar ini nih, yang dasar ini mana ya ininya? Denahnya. Loading. Loading. Ngelag guys. Ngelag juga. Maaf ya, ngelag laptopnya. Nah, jadi kan untuk air bersihnya ini kan sendiri tadi ya yang dari jet pump ya. Jet pump. Kira-kira gambarnya kelihatan nggak kalau tampak putih ini? Nah, jadi kan yang tadi tuh yang saya buat yang dari jet pump sampai ke toren gitu. Nah, kita mulainya dari misalkan ini jet pumpnya gitu ya. Nah, kita mulainya ini dari tengah buat ngambil dimensinya nih sampai ke atas, ujung atas toren ini. Nah, kisaran untuk dimensinya sendiri kan udah kita cari tuh. Kalau di sini kisaran DI apa? Ya Allah, ngelag banget. Nah, tariknya ke titik pusat ini kisaran 1046. Paling kemarin tuh sama Pak Dwi digenapin jadi 1050. Mungkin buat toleransi juga. Nah, terus untuk pengambilan yang dari garis lurus ini ke atas nih yang tegak lurus, terus belok ke sini, ini jaraknya sekitar DI enter 171. Kalau di sini saya 72. Jadi digenapin biar nggak ganjil kata Pak Dwi. Jadinya 172 kemarin. Kalau di sini 171, berapa itu. Nah, terus yang masuk ke toren DI lagi. Kalau biar tahu dimensinya DI, masuk ke torennya ini 20. Nah, itu 20. Ini saya belum geser, ini nggak masuk. Baik banget. Nah, masuk. Nah, jadi yang masuk ke tornya ini kisaran 20 jaraknya. Mungkin pada udah kali ya, karena minggu kemarin juga
udah ngebahas yang ini. Ya ini mah kayak ngebahas ulang aja sih, yang misalkan masih ada yang belum gitu. Kalau udah mah alhamdulillah. Nah, terus kan ini buat aliran dari KTI ya. Ini dari sini. Ini nggak dikasih keterangan KTI sih. Ini kan jaraknya ke sini. Kalau kemarin ini kan ininya diputus nih. Mungkin ini buat ke toilet nih sama tempat wudhu. Kan kita nandain buat ini doang nih kemarin. Buat toren doang pempipanya. Jadi yang lainnya ini alirannya diputus gitu. Tapi dikasih tanda kayak apa ini, tanda apa kali? Sama ini juga nih buat tempat wudhu. Cuman dikasih keterangan buat wudhu ininya pempipaannya. Terus ini kenapa dikasih gambar ini kemarin? Karena kan mungkin kalau ini kan gambarnya di skala ya, diperkecil. Jadinya mungkin gambarnya agak kecil gitu. Jadi dikasihlah gambar detail biar memudahkan kita buat tahu ukurannya gitu. Kalau dikasih dimensi di sini kan kayak kurang indah gitu, karena kekecilan tempatnya. Jadi dikasih gambar detail, keterangan. Terus, nah mungkin kadang ada yang bingung sih buat bikin ini apa dimensi miring ini ya. Cara bikin dimensi miring ini kemarin tuh kita pertama pilih Elegant, kita cari titik referensinya, tarik ke sini. Nah ini miringnya ke sini ya. Biar tegak lurus kayak gini kemarin kita ke Anonet, terus sini ada oblique, select object, enter, masukin 90. Nah, oh iya benar. Nah, jadi kan kemarin kata Pak Dwi itu ada dua cara sebenarnya buat bikin dimensi tegak lurus kayak gini, biar nggak menyon-menyon kayak gitu. Bisa bikin apa? Pertama kita cari ininya dulu, kemarin tuh kata Pak Dwi, misalnya kita bikin lingkaran, kita nyari sudutnya dulu, sama kita ngetik langsung DED gitu, enter. Tapi kemarin sih Pak Dwi ngasih taunya caranya pakai yang kita nyari sudut sih, pakai lingkaran. Nah buat bikin miring kayak gini sih kemarin tuh perkiraan 90 derajat gitu. Nih ulang deh. Misalkan alignat, kita tarik ininya. Nah ini kan miringnya ke sini ya, sejajarnya tuh, nggak ke atas, nggak ke bawah, lebih ke samping. Biar tegak lurus kayak gini, biar sama gitu patokannya. Nah di sini ada, kalau di Anonet nih ada dimension di sini. Nah di bawahnya ini kan ada keterangan tuh, ada text angel dan sebagainya lah, kalian juga udah tahu. Sama di sini ada oblique. Nah kita pakainya yang oblique. Kenapa? Karena kita buat miringin si dimensinya itu. Nah terus kita select objek, terus enter. Setelah itu kita masukin sudutnya. Sudutnya tadi berapa? Sudutnya ini 90 derajat. Masukin aja 90. Terus enter. Nah, jadi berdiri.
kemiringannya 90 derajat. Karena di sini juga kita nanti pakai elbow-nya kisaran 90 derajat kalau nggak salah. Buat yang dari kata itu kemarin itu ya, pas ngukur 90 sama 60 bukan? Sama 45. Yang dari bawah ke atas tuh 45. Terus yang miringnya ini kisaran 90 waktu kemarin pas ngukur, yang ikut ngukur. Segini gitu sih. Ini dari pompa ya ke toren. Terus kalau dari lantai 1 sistemnya sama aja sih. Cuman ini nggak ada valve-nya ya. Nggak apa-apa. Kan itu mah buat sirkulasi dari pompa ke toren. Nah, kalau dari lantai 1 tuh ini diususinnya ngambilnya ini dari jet pump gitu, dari KTI kalau dari lantai 1. Tapi ada juga buat ke lantai 2. Tapi diususinnya gitu buat lantai 1 kalau dari KTI. Kalau dari lantai 2 mah kemungkinan ngambilnya dari pompa itu, dari toran. Jadi langsung turun ke atas. Kemudian di sini kan udah ada nih jarak ini ke sininya 20 kemarin. Dari titik ini buat tempat duduk naik ke atas tuh kisaran 167. Terus jaraknya ini buat ke pompanya ini sekitaran 20. Kalau ininya jarak ini apa namanya? Bukan. Kalau ngasih valve-nya ini nggak dikasih ukuran sih ya. Dari sini ke sininya. Berapa? Oh iya, sekitaran 30-35 valve-nya itu jaraknya dari pompa. Iya. Kemudian di sini kan ada tempat cuci kaki nih, jangan lupa ditaruhin kisaran jaraknya. Kalau saya ngukur-ngukurnya ini pas di Dena sih 300, tapi kalau ada yang beda juga nggak apa-apa, mungkin perbedaan kita mengukur aja. Terus kalau ini jarak 140 sama 130 ini dari Padui kan pas di sketnya itu. Tapi sama sih di sininya juga. Kalau nggak salah. .130 DI enter. Nah, sama 140. Jadi saya surveinya berarti benar pas kemarin pas mengukur bareng sama Pak Dewi sekitaran 140 sama 130. Terus tingginya ini kan dari bawah tuh ke WC sekitaran 85. Terus jaraknya ini masuknya ini 60. Nah, ini apa ini? Ini kayaknya buat ke ininya apa? Ke kloset. Kalau digambar cuman keterangan gini. Nah, jadi ini yang ke klosetnya ini kayaknya. Jadi saya ngasihnya sama gini. Panjangnya sekitar 56. Nah, kalau ini kayaknya buat
ke kerannya itu deh. Kalau ini buat ke kerannya, ini yang ke klosetnya ini juga sama. Jaraknya sekian. Terus kalau didenang segitu, masuk ke urinoir. Nah jadi di lantai 1 kan itu khusus buat cowok, jadi di sininya ada urinoir sama wastafel. Cuman kemarin survei, oh jangan. Cuman tuh kemarin survei di sininya udah diplester, udah diaci atau mungkin belum dipasang wastafelnya, tapi buat aliran airnya gimana? Orang udah diplester, udah diaci. Nah, gitulah biasa. Ulah lapangan itu. Sama di sini nih kemarin survei, belum tahu nih kalau ini tempat buang air kecilnya nih belum ada, soalnya belum dipasang karena kan kita yang buat kemarinnya. Kalau ngukur di sini dari tempat BAK ke pusatnya ini, antar pusatnya ukurannya 65. Ini udah direvisi sama saya. Kemarin mah masih salah ukurannya. Kalau yang kemarin ngikutin ukuran saya mungkin itu masih salah. Ini yang udah direvisi. Tapi kalau kaliannya udah ngukur juga di Dena ini, samain aja. Kalau beda mungkin saya yang salah. Terus kan ini belok nih. Ini beloknya ini kisaran. Nah ini juga ada gambar keterangan detail lagi. Kenapa? Karena ini kan kecil tuh. Sama saya dipindah gitu gambar detailnya ke sini biar enak dipandang. Ukurannya sekitar segini. Ya ini bisa lah kalian juga ngukur sendiri. Kayak tadi ngukurnya pakai DI enter. Ini buat wastafel lantai 1, mungkin lantai 1 dari saya segitu. Buat lantai 2-nya, nah lantai 2 saya baru bikin nih, tahu benar tahu salah. Lantai 2 kurang lebihnya hampir mirip sama lantai 1. Jadi cuman yang ngebedainnya ini pemindahan posisi dari yang banyaknya ini yang 12. Kan yang lantai 1 mah yang 12 ini ada yang ada di kiri. Kalau di lantai 2 usus cewek kan yang terbukanya di kiri. Jadi dipindah gitu ke sebelah kanan. Nah jadi ini kalau buat lantai 2 aliran dari airnya ini ada yang dari KTI sama dari toren ambilnya. Jadi saya bingung sih. Alirannya 2. Apa nggak nabrak gitu ya? Tinggal berapa hapusnya? Pokoknya gitulah. Kalau ngikutin step Pak Dwi. Terus di sini juga sama. Cuman yang ngebedain dari lantai 2 ini doang sih, kayak posisinya doang. Sama ini kan dari lantai 1 mah ininya wastafel. Nah kalau lantai 2 ini lantai 1 kan wastafel, lantai 2 ini diganti jadi keran buat wudhu lagi. Terus ini
Kalau di lantai 1 ininya urinoir. Kalau di lantai 2 dirubah jadi wastafel. Karena cewek kan paling ke kamar mandi, di kamar WC kencingnya. Kalau cewek berdiri kan kencingnya gak lazim. Ini salah, ini bukan 1 in, setengah in. 1 in pakainya kan. Ini juga sama sistemnya buat lantai 2 kalau buat WC-nya. Kalau nggak salah, kita lihat lagi di sini. Nah, sama kan. Cuman ya, ini adalah gitu, ini mah ditambah keran. Tadi mah belum dikasih keran sama saya lantai 1. Di kopi sih sama saya gitu. Cuman jaraknya sama. Kalau dari sini ke sini sama. Nah, dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama, 140 sama 130. Cuman dari sini ke sininya belum tahu ukur, tapi udah sih. Itu ini belum. Ini masih ada ya, kemarin kepake ini press box. Lupa. Ini hapus. Sini. Terus jangan lupa dikasih tempat cuci kaki. Ini nggak ada ini ya, nggak ada valve-nya nih mungkin ya. Tempat cuci kaki sama saya dikasih. Kemarin ada nggak? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Ini dapat ngopi sih. Nggak ada. Tempat cuci kaki ada apa? Ini garis putus-putus. Ini nandain lantai gitu contohnya. Anggap aja ini lantai yang garis putus-putus. Kalau yang garis nyata ini anggap aja pipanya gitu. Karena kan kita lagi gambar pipaan. Terus udah tinggal 5 menit lagi. Mungkin yang aliran sirkulasi dari toren buat lantai 2. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Nanya apa? Ada apa, Chris? Nah, kalau ini dari toren alirannya jadi khusus buat lantai 2 gitu. Jadi dari toren itu khusus buat lantai 2. Kalau di skate tadi juga. Nah, ini dari pompa ini langsung naik tuh ke toren. Ini salah ini desainnya. Belum terubah ini. Ini aturan naik ini ke sini langsung. Ini cuma satu aliran ke sini. Ini salah ini. Nanti saya revisi lagi nih yang ini. Salah. Terus yang terakhir ini ya. Gantian Bung, capek. Azmi katanya mau ngejelasin dikit tuh. Mi, mau nambahin Azmi? Ada sih Azminya. Ada. Mi, Mi, capek nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam. Ada. Izin masuk semuanya. Mungkin nggak nambahin banyak-banyak karena udah dijelasin juga sama Mas Bagus tadi. Mungkin buat teman-teman semua di sini yang emang ngerasa penjelasan dari Mas Bagus tadi kurang ini apa namanya? Kurang dimengerti, nanti bisa langsung tanya aja ke Mas Bagus atau udah datang ke kosannya langsung buat belajar barengnya gitu. Jangan sungkan, jangan malu-malu kalau pengen lebih ini lagi. Kalau emang ada yang mau ditanyain silakan datang aja, nggak apa-apa. Nih, karena aku bilang jelasin. Udah cuma ini tengah Ya udah. Nah, ini buat yang air kotor yang terakhir sih saya lihat. Tapi nggak tahu benar atau salah. Soalnya pengen ngobrol juga sama Pak Dwi soal air kotor. Tapi kayaknya Pak Dwi-nya lagi sibuk. Kalau hasil kemarin mengukur buat air kotor sih kira-kira tampilannya gini. Buat ini lantai 1, lantai 2. Nah kalau lantai 2 ini masih remang-remang, soalnya belum juga nggak naik ke atas kan. Cuman ada pipa yang kelihatan dari atas nonjol gitu ke bawahnya. Kalau ini jadi ini buat jadi ini dari tempat wudhu nih. Ini dari tempat wudhu, ini dari tempat wudhu. Nah jadi buat dari tempat wudhu ini ada dua lubang buat membuang air kotor gitu. Dari sini sama sini ada dua nih, lihat di denahnya. Nah tadi ada kisaran di sini sama di sini nih, kalau nggak salah kemarin, di sini sama di sini. Nah ukurannya sekian 310. Terus dari sini, jarak sini buat turun ke sini 310 juga. Kenapa ini turun? Jadi pas mau masuk ke WC itu kan pas pintunya itu kemarin tuh yang ikut survei ada pipa gitu yang turun ke bawah tuh di situ. Turunnya itu dari atas sampai dasar kayaknya kemungkinan sih 60 juga. Cuman kemarin kan belum di plester, belum di keramik juga ya. Jadi kita ngambilnya ukuran yang belum di keramik gitu. Mungkin kalau udah di keramik mah sama kayak yang Padwi 60. Cuman ini yang belum di keramik gitu. Ke atasnya kisaran 40. Nah terus ini belok nih. Beloknya ini 25 keluar gitu. Pakai L di sini, L. Terus nah ini juga ini pembuangan dari air wudhu sama staple kalau ada buat lantai 1. Jaraknya 210. Gambarannya ini, nah di sini nih kemarin, di sinilah. Nah di sini buat air kotornya nih. Jadi ini kan sini kan tempat masuk nih buat ini. Nah di sini ada lubang nih yang turun ke bawah nih di sini nih. Kayaknya ini ngambil garis lurus nih dari sini ke sini, terus ini ke sini juga kemarin. Nah yang ini nih, ini buat air kotor ya kayaknya nih. Sirkulasinya, alirannya.
kemarin cuma ada 3 buat pembuangan air kotornya, entah kenapa. Ini melantai 2 ya, 1. Nah, di sini nih kurang lebihnya di sini. Ini turunnya tadi 40. Terus ini juga. Nah, kalau yang ini dari tempat cuci kaki kalau nggak salah. Tempat cuci kaki. Nah, di sini kemarin ngukurnya kurang lebih ukurannya 130. Tapi masih rancu sih, ini ngebuang airnya kemana. Belum ada jalurnya soalnya. Baru yang nongol-nongolnya doang. Yang ditonjolinnya doang. Terus ini yang belok ini, yang kesini nih, ini dari WC. Ini kurang atas. Ini kenapa ini nggak lurus gitu, nggak langsung. Ini kenapa nggak dilurusin sama ini gitu? Karena kemarin survei sih buat air kotornya itu yang dari WC dalamnya itu ini agak nyamping gitu, nggak pas di pinggir. Nah, kisaran di sini nih kemarin tuh deket ini nih, di sini kisarannya. Jadi agak belok gitu ke sini. Nah, kemarin ini belum tahu buat kesininya nih, yang lurus ini nih. Nah, ini air kotor nih. Pak Dwi baru ini doang bikinnya kayak gini. Jadi air kotor ini kan kemarin juga kata Pak Dwi challenge ya buatnya. Karena sama beliau juga sebenarnya mah udah, cuman nggak tahu sih udah atau belumnya. Yang pastinya mah udah, masa iya buat gambar suatu ini belum. Kisaran dari ini airport, ini lubangnya ini turun dikasih keterangan ini sih buat turun gitu. Moga dikasih keterangan turun gitu ini bawah. Terus paham ini. Nah, oh iya ini belum dihapus deh. Belum dihapus. Nah, terus ini belok ke sini 120. Kalau ini sih perkiraan saya aja gitu buat gambar yang dari saya. Yang buat air kotor. Kalau dari kalian ada perspektif masing-masing sih boleh aja untuk penggambaran air kotornya. Kalau dari saya gini modelnya. Nah, ini buat ini dari apa? Dari urinoir. Kalau yang ini nih. Ini akan ada 2 urinoir. Ini nanti beloknya ini tembusnya ini ke aliran dari WC nih. Iya, gitu. Terus pakai pipanya ini, pipanya yang 4 in semua. Pakai PPC yang gede-gede itu. Semuanya pakai yang 4 in. Ini jarak dari luar ini yang dekat speed tank tuh, yang turun dari sini ke aliran ini, yang turun dari sini juga nih, yang bolong tuh, yang ke bawah pas masuk pintu nih. Nah, dari sini ke sini nih, ada di sini nih. Ini 300. Ada lubang tuh kalau yang ikut survei. Terus ini
Kenapa ini tanda tanya? Soalnya ini belum tahu jaraknya. Nah, kan jadi ini dari sini gitu, yang turun dari atas ini terus belok sini 25. Kata Pak Dwi, ini ngebuangnya ke depan tuh, bukan ke sini. Ngebuangnya ke sini. Kisaran belum tahu. Terus ini kan ini mah contoh gambar aja gitu. Beloknya ini ke sini gitu, ke depan tuh, yang dibuangnya ke depan, yang sungai yang ada di depan itu dibuangnya di situ. Terus naik lantai 2, ini kurang 0 ini. Lagi ya, kenapa Mas Bagus, punten, berarti tuh ngebuangnya lewat dari ini kan, apa? Dari arah lab itu kan? dari situ kurang lebihnya. Coba kayak kan kemarin saya udah bikin tuh, cuma asal garis-garis doang, gak ada Ya, apa ukur-ukurannya. ya nanti dulu ya, Ya. saya belum selesai. Oke. Terus di sini ini dari lantai 1 ke lantai 2 nih jaraknya. Lihat aja di denah itu sekitar segini. Kalau dari lantai ke lantai, kalau ini dari sebelum dakannya itu ke dakannya ambilnya. Kalau dari lantai ke lantai beda kan, ini lubang masukinnya dari ini gitu. Ke bawah ya. Mana isi rancu ya. Nah ini kan 300, atasnya 30, 110, 300 aja dikurangin, ini sisanya berarti ini Berapa ya? dimensinya. Ini kayaknya belum dirubah ini atas. Oh iya, belum dirubah ini dimensi. Lupa. Yang tanda tanya itu Yang mana? yang itu nih kan 300. Oh, yang ini ya. Nah ini Oh, kan sisanya aja. Oh iya. Sisanya berarti berapa itu? Berapa? 60. Oh, jadi ini ketemu sisanya berarti 60, ketemu masukin 60. Nah, ini juga sistemnya sama kayak di lantai 1. Ini dari ini kok hilang sih. Oh, ini belum dirubah ini. Lag. Ini belum dirubah. Sistemnya sama sih kayak lantai 1. Ini belum saya rubah ini. Proses. Yes. Kurang lebih buat air kotor dari wudhu sama WC, kurang lebihnya gini sih modelnya. Ini ditanya-tanya, saya belum tahu ini ukurannya. Ini juga ini sama nih, samain aja modelnya. Dari ini yang waktu yang di pojok itu. Nah, kalau buat speed tank mah gampang sih. Ini tinggal ambil lurus doang. Kalau yang speed tank mah, yang bingung mah paling air kotornya. Air speed tank mah kurang lebihnya gini. Ini 210 kemarin yang ukur mah. Tapi kata tadi 200 ya.
jarak 65 sama 150 dari tengah-tengah sih. Mungkin penjelasan buat hari ini cukup dari saya, mungkin dari abang-abang sama dari teman angkatan 22 ada yang ingin dipertanyakan buat dena yang saya gitu, gambar saya. Dari saya cukup. Buat yang ingin bertanya, oh iya, itu jangan lupa ini kita ya, screenshot aja sininya di meet-nya biar bukti ikut presentasinya. Oh iya ya, dari saya. Enggak lah, kan yang itu yang inputnya per orang. Sampai juga saya. Ya udah screenshot aja tuh. Yang belum screenshot silakan screenshot, nanti masukin ke Google Form buat dokumentasi. Nih screenshotnya on cam gak Mas Bagus? Bebas kalau mau on cam yang nggak ada fotonya itu on cam aja. Kalau saya kan ada fotonya tuh. Oke. Nah biar tahu gitu, nanti Pak Dwi ngiranya mana ini mukanya kok nggak ada si ini apa Akbar Mangga Muda nih, aduh nggak ada mukanya kata Pak Dwi. Ya. Kalau ada yang mau nanya silahkan Bang, teman-teman angkatan 22